Shalom, halo adik-adik, remaja, pemuda, bapak ibu, oma opa, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Ibadah ini dibuat dalam masa PPKM darurat, di mana para pelayan ibadah melakukan rekaman secara mandiri di rumah masing-masing. Saat ini, kita bersama-sama mengikuti ibadah intergenerasi. Pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Martin Krisanto Nugroho dengan tema Roti yang Menghidupkan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati bergirang dan penuh ungkapan syukur. Jemaat yang terkasih, kita memasuki ibadah intergenerasi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan berdoa secara pribadi.
Allah yang penuh rahmat dan penuh belas kasihan, inilah kami umat-Mu yang berdosa. Kami seringkali tak mampu memahami kehendak-Mu, sehingga kami banyak melakukan dosa. Ampuni kami dan tahirkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatu di dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami umat-Mu percaya, di dalam iman Engkau telah mempersatukan kami melalui roti yang Kau pecahkan itu.
Dan kini kami ingin semakin memahami arti dari roti kehidupan itu. Maka hantar kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami untuk menghayati dan mengerti dan boleh menikmati, berbuat seperti apa yang Engkau inginkan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca Alkitab dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 6. Ayat yang ke-35, lalu dilanjutkan ayat 41 sampai yang ke-51. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kita lanjutkan ke ayat yang 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang berbahagia adalah kita semua, yang mengimani dan memegang teguh setiap firman-Nya. Saudara mungkin melihat apa yang saya pegang adalah roti. Dulu ketika saya bekerja sebagai sales, saya masih ingat istilah di antara teman-teman adalah, ayo kita bagi roti kita. Rotinya hanya satu, kita bagi-bagi ya. Bagi wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Kira-kira begitu, kemudian masing-masing mendapat bagiannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mengapa roti yang dipakai? Sadar atau tidak, bahwa artinya yang kita makan atau kita ambil, yang kita proses dalam hidup ini adalah hanya sebagian dari seluruh roti yang ada. Roti yang ada adalah seluruh pekerjaan Bapa bagi dunia ini yang seharusnya dikerjakan. Dan sementara ketika kita sebagai anak dan kita ingin hidup, karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang menghidupkan, maka maukah kita memakan bagian kita dan kita olah, kita cerna. Dan sekarang kita bertanya, jika dikatakan bahwa roti itu adalah roti hidup, berarti ada kematian. Sekarang apa yang dimaksud dengan mati?
Saudaraku, saya membayangkan dan menggambarkan apa yang dikatakan ketika peristiwa mana yang turun dan jatuh bagi bangsa Israel saat itu. Mengapa ini dikatakan sudah mati? Saudara, sesuatu yang mati adalah, kalau bahasa saya, nostalgia. Saudara mungkin mempunyai nostalgia. Saya yakin bahwa peristiwa mana juga menjadi bagian kenangan yang sangat indah bagi bangsa itu. Sehingga bisa diistilahkan adalah nostalgia. Sebuah kenangan yang indah, yang seakan-akan ingin dibingkai, ditaruh di tempat yang bagus, dipajang, dan kalau bisa tidak disentuh dan dirubah. Saudara mungkin pernah nggak memperhatikan ada orang yang bilang begini, kamu tahu nggak, saya ini pejuang kemerdekaan atau pejuang tahun 65, saya ikut berperang, saya berjuang saat itu, saya meneteskan keringat darah saya untuk bangsa ini. Kemudian tiba-tiba di hari ini kita ajak, ayo Pak, kita 17 Agustusan. Ah nggak usah, gua males capek. Kemudian kita bingung. Saudara, inilah yang dimaksud dengan mati. Mati adalah mengenang sesuatu yang memang sesungguhnya saat itu hidup dan sangat indah, tetapi ditinggalkan dan seakan-akan ingin diawetkan hanya di dalam kenangan. Dan saat ini tidak melakukan apa-apa. Bukankah justru mereka yang sampai saat ini dalam kondisi sudah memakai tongkat, masih berjalan dan susah atau duduk di kursi roda, mungkin tangannya sudah tidak ada dan sebagainya, tapi mereka tetap bersemangat. Dia tetap mendukung presiden yang ada, dia tetap mendukung mesin politik seburuk apapun kondisinya, yang baik pun dia tahu, dan dia tetap berjuang bersama melalui kata-katanya. Bahkan ketika dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi, dia masih bisa berdoa untuk bangsa ini. Sehingga kapankah seseorang benar-benar menjadi bagian? Saudara, ketika roti itu dilepas dan masih dipegang, sebenarnya orang itu belum menjadi bagian. Tetapi ketika dia mulai memakannya, mencernanya, memprosesnya di dalam tubuhnya, artinya ada keterlibatan dan ada sebuah kerja. Disitulah seseorang masuk menjadi bagian dari kehidupan yang menyeluruh. Seperti apakah itu, saudara? Hidup hari ini. Kalau saya mengambil contoh tadi ya, para pejuang kemerdekaan, karena ini juga bulan Agustus ya. Mereka berjuang saat itu. Maka kita pun masih bisa berkata, sekarang pun, hari ini pun, masih banyak yang bisa kita perjuangkan, kita lakukan. Itulah artinya, berarti kita hidup. Dan bukankah perjuangan yang kita lakukan adalah juga yang sedang dikerjakan oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Namun sayangnya, hari-hari ini kita semua sadar. Kemarin saya coba tanya dengan generasi muda. Kalau hari ini dibilang mati itu kayak apa? Ternyata apa jawaban mereka, saudara? Jawaban mereka adalah menyerah, cenderung diam dan tidak melakukan apa-apa. Atau yang satu ini mirip seperti bangsa Israel tadi. Jadi tidak hidup di saat ini. Kalau bangsa Israel hidup di masa lalu, mungkin sebagian kita sudah hidup di dunia maya. Kenapa tidak? Seakan-akan kita hidup di India, seakan-akan kita hidup di Amerika, seakan-akan kita hidup di Korea dengan drakornya. Kita hidup di dunia-dunia yang mana memang kita tidak hidup di dalam. Bahkan ketika Anda studi, Anda pun seakan-akan Anda hidup. Tapi bukankah semua pelajaran itu belum dipraktekkan? Semua pendidikan-pendidikan yang Anda dapatkan belum dipraktekkan? Saudara, hidup yang dimaksud hidup adalah bukan yang menyerah, bukan yang diam, dan bukan hidup
tidak di saat ini. Hidup di saat ini seperti apa, saudaraku? Saya mengambil daun ini. Saya membuangnya sekarang. Ada sesuatu yang saya sentuh. Ada sesuatu yang saya pindah. Ada sesuatu yang saya rasakan. Dan kalau ini saya berikan ke orang lain, ada orang lain yang juga merasakannya. Itulah mereka yang hidup di saat ini. Mungkin banyak di antara kita yang memilih saat ini untuk diam. Atau menyerah. Entah karena permasalahan keluarga yang begitu serius, faktor ekonomi yang sudah begitu mendesak. Namun, siapakah Anda dan siapakah saya? Kita yang sudah memandang kepada roti hidup itu, apakah kita masih punya semangat yang luar biasa? Bahwa apapun yang terjadi, betapapun yang terjadi, aku masih melakukan sesuatu. Saya masih mengingat seorang yang menginspirasi saya. Dia adalah seorang petugas TU di kampus teologi saya. Saat itu dia harus opname di rumah sakit. Dan kami saat itu masih mahasiswa dan kami berkunjung. Sampai di tempatnya, maksud kami berdoa. Namun apa yang terjadi? Ibu ini, dia tiba-tiba dengan penuh semangat dia bilang apa? Tahu nggak, kemarin, puji Tuhan, di sebelah tempat tidur saya ini, karena di kamarnya ada 2 tempat tidur ya saudara. Di tempat sebelah saya ini kemarin sudah pulang duluan dari saya. Dan agamanya bukan agama Kristen. Tetapi Tuhan mendorong karena kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia minta saya berdoa. Walaupun badan saya lemas dan saya tidak bisa turun dari tempat tidur. Tapi saya bisa berdoa untuk dia. Saya merasakan bahwa kuasa Yesus itu menghidupkan saya. Dan saking semangatnya saudaraku, dia bahkan tidak berpikir bahwa dia sudah lebih lama ada di tempat tidur itu dibanding orang yang di sebelahnya. Dan bahkan mungkin dia juga menunggu, siapa tahu sebentar lagi ada teman lagi sekamar yang akan dia doakan. Dan sebelum kita pulang, bahkan dia menawarkan, baik, bukan hanya kalian yang berdoa untuk ibu, tapi ibu juga berdoa untuk kalian. Sudahkah saudara memakan roti yang menghidupkan? Kiranya Tuhan berkati. Mari jemaat kita berdiri. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Bapa di surga, di tengah situasi yang sulit yang masih kami hadapi, ketika pandemi terus masih ada dan berkepanjangan, ketika semua serba terbatas, kami yakin dan percaya firman-Mu menguatkan kami, sehingga kami memiliki harapan untuk selalu bersandar dan bergantung kepada Sang Roti Hidup yang menghidupkan kebutuhan dan kehidupan
kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan tolong jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri di tempat masing-masing, kerabat kami, keluarga kami, teman kami, mereka-mereka juga yang berduka, kehilangan orang-orang terkasih mereka, mereka-mereka yang usahanya terdampak, harus menghidupi keluarga mereka, dan begitu sulitnya mencari kebutuhan, memenuhi kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang menguatkan dan memberi ketabahan kepada mereka. Ajar kami juga untuk berbagi roti, berbagi kehidupan dengan mereka. Ajar gereja-Mu ini menjadi terus berdampak, tidak menjadi gereja yang terdampak. Dan kami boleh hadir di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesusahan yang terjadi. Ajar gereja-Mu juga membawa jemaat-Mu terus beriman teguh, terus berpengharapan kepada Tuhan yang akan memulihkan segalanya, bahkan dunia ini, bahkan tempat di mana kami tinggal, bangsa dan negara kami, lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya, termasuk lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan lembaga pemerintahan lainnya, sehingga kami semua boleh dipakai menjadi alat damai sejahtera Tuhan di tengah dunia ini. Untuk lembaga pendidikan, guru-guru, pengajar, murid-murid, kiranya proses belajar mengajar juga boleh berjalan dengan segala keterbatasan. Tetapi itu juga boleh mencerdaskan kehidupan anak-anak-Mu. Untuk pendistribusian vaksin, penyaluran, dan pengadaannya, kiranya Tuhan juga yang lengkapi. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kami. Segala kebutuhan kami Kau cukupkan. Maka kami membawa persembahan ini dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.